Baik, sekali lagi saya ingin bertanya kepada narasumber kita pada malam hari ini semakin baik ada penelpon yang masuk. Saya tahan dulu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa- Iya, silakan Warahmatullahi dengan taala wabarakatuh. Ya, begini, iya, waalaikumsalam. saya dengan apa namanya temanya ini, saya kira baik sekali bagi orang-orang yang tertutup pintu hatinya, Pak. Yang tertutup pintu hatinya, bagaimana sebenarnya yang baik. Jadi kalau tema ini pandangan Islam tentang musibah. Kalau orang beriman, Pak, tidak ada istilahnya barangkali ragu-ragu. Kenapa saya katakan tidak ragu-ragu? Berarti kita itu kalau ragu, ini kan musibah ini adalah ketentuan Allah, bukan manusia. Cuma banyak manusia ini bukan hanya sia saja, Pak. Ayam. Kenapa saya katakan demikian? Banyak kan orang mengatakan berkuasa menambah-nambah kekuasaan. Ini kan. Sehingga kita kalau kita dapat mengintrospeksi diri kita tentang musibah ini, bahwa itu adalah ujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Bukan orang yang beriman itu. Kalau orang beriman yakin saja, kalau istilah bahasa Inggris mengatakan nandasa ini. Ini saya mungkin nggak mengerti dalam bahasa Inggris yang mengatakan, saya tidak mengerti. Jadi hal ini kalau kita musibah tidak perlu kita minta lagu inilah ketentuan Allah. Apabila kita misalnya memponis, kenapa begini? Berarti kita bertentangan dengan ilmu agama Islam kita, Pak. Musibah itu allazi idza asabathu musibah. Kalau orang meninggal kalau balas syahidna. Jadi hal ini itu hanya saya Pak Prof. Tetapi kalau orang beriman yang sakit tidak goyang, Pak. Tidak perlu kita takut dengan COVID-19. Jaga diri. Pakailah self-care, Pak. Jangan pakai santan. Iya, baik Pak Lapulani, silakan. Terima kasih. Silakan dilanjutkan oleh Pak Lokro, Pak Prof ini. Iya. Prof ini saya dengan beliau ini sejak masih bayi beliau saya sudah kenal. Dari dulu Kampung Baru. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof, tadi saya menindaklanjuti pertanyaan mungkin pernyataan dari Pak Lapula ini di Tipo terkait bahwa musibah sebagai ujian dan cobaan keimanan bagi kita. Bagaimana tanggapan Pak Prof terkait pernyataan tersebut? Tafadhol, Pak Prof. Saya kira ini jawaban yang paling baik yang dihadapi oleh umat beragama, oleh umat Islam apabila mendapat ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tetap beriman kepada Allah dan kita yakin ujian dan cobaan itu adalah bagian dari ujian untuk meneguhkan kesabaran kita menghadapi ujian. Oleh itu di dalam ayat yang dibaca tadi, wabasyiris sabirin. Setelah Allah berfirman, kami akan uji kalian dengan sedikit ketakutan, kan begitu. Terus kelaparan dan seterusnya itu. Tetapi di penghujung ayat Allah berkata, wabasyiris sabirin, beri kabar gembira orang-orang yang bersabar. Artinya manusia yang mendapat ujian dari Allah itu sudah diberi potensi, diberi kekuatan oleh Allah untuk menjadi manusia yang bersabar. Artinya setiap ada ujian selalu harus dibarengi dengan kesabaran. Orang yang bisa menghadapi ujian dan cobaan itu apabila orang itu bisa bersabar. Nah, pengertian bersabar ini bukan berarti tergantung Allah. Kalau mau kena COVID atau tidak tergantung Allah. Tidak. Manusia itu perlu ikhtiar, perlu usaha. Tidak boleh pasrah. Sudah ini COVID barangkali mau mati atau tidak mati, itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Itu pandangan yang agak keliru. Kalau kita bertanya, kenapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau pergi berperang selalu pakai baju besi? Kan mestinya tidak perlu. Kalau memang Allah mau tolong, tolong. Kalau Allah tidak mau tolong, pasti tidak ditolong oleh Allah. Tetapi Nabi ada ikhtiar, ada usaha. Karena ini pergi berperang, maka usaha kita menyelamatkan diri
dengan jalan memakai baju besi. Ya, kenapa Nabi kalau pernah dilempar jatuh giginya, berdarah mulutnya Nabi, padahal beliau kekasih Allah. Allah pasti kalau mau lindungi, pasti lindungi. Tetapi di sini harus ada usaha dan ikhtiar. Sehingga usaha dan ikhtiar itu harus kita lakukan dibarengi dengan kesabaran dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya saya selalu berkata, COVID-19 ini bukan siksa Tuhan, tetapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga memunculkan kesadaran kita bahwa kita perlu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik Pak Prof, kita masih terhubung di penelpon selanjutnya. Coba kita angkat. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Halo. Pak Saiful di Jalan Hayam Wuruk. Silakan dengan pertanyaannya Pak Saiful. Assalamualaikum Pak Iya. Prof. Waalaikumsalam, silakan. Dari Tampo Mas 2 di sini. Yang saya tanyakan Ustaz, apakah corona ini atau musibah bencana tsunami merupakan ujian bagi kita atau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya. Baik. Itulah yang singkat pertanyaan saya. Terima Ya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Saiful di Jalan Hayam Wuruk. Pak Prof, ini pertanyaan menarik nih Pak Prof. Terkait dengan musibah yang akhir ini, apakah ujian atau sebenarnya azab Pak Prof? Silakan. Ya. Kita tidak berani mengambil keputusan bahwa katakanlah bencana alam yang terjadi di Sulawesi Tengah, gempa, tsunami, dan likuifaksi itu, apakah itu laknat Tuhan? Apakah itu azab, siksaan Tuhan kepada manusia? Saya kira kita tidak bisa mengklaim seperti itu. Tidak boleh kita mengklaim hal seperti itu, karena yang bisa menentukan dia azab atau tidak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di zaman para nabi yang bisa menentukan. Kalau ada azab datang, Nabi bilang ini azab. Nabi bilang ini musibah. Kalau kita tidak diberi informasi oleh Allah bahwa ini adalah azab. Olehnya itu, kita selalu menduga bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu. Dan Allah kalau menguji kita disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan kita. Yakinlah, saya mengatakan ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. COVID-19 itu makhluk Tuhan, dan setiap makhluk Tuhan pasti berubah dan berakhir. Maka COVID-19 suatu saat nanti pasti akan berakhir. Kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kita masih kuat iman atau tidak? Apa kita masih sabar atau tidak? Di sini. Orang kalau mau diuji kesabarannya, ya mesti datangkan ujian. Dari mana kita tahu kita sabar atau tidak kalau tidak diuji? Dari mana kita bisa tahu bahwa kita pintar atau tidak di sekolah kalau tidak diuji oleh guru kita? Ya, begitu kita lulus, berarti kita termasuk orang yang pintar. Kalau tidak lulus, berarti termasuk orang yang tidak pintar. Begitulah kita. Kalau kita lulus menghadapi ujian Allah, insya Allah kita termasuk orang yang beriman. Kalau kita tidak lulus, itu artinya kita tidak terlalu beriman kepada Allah. Saya kira begitu. Siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, dan bisa menimpa siapa saja, bukan hanya kepada kita yang beriman, tetapi juga bisa menimpa kepada semua makhluk yang ada di bumi ini. Baik, mungkin kami kembali membuka line telepon kepada pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif langsung bersama kami, bertanya kepada narasumber kami, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Zainal Abidin MAG, terkait tema kita yaitu pandangan Islam tentang musibah. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana? Dengan Bapak Sofan di Kabonena. Iya, Pak Sofan silakan dengan pertanyaannya. Baik, singkat saja saya bertanya Pak Prof, terkait dengan pandangan Islam tentang musibah. Gini. Kita ketahui bahwa Islam itu bersih dan suci lah seperti itu. Terkait dengan ibadah yang dilaksanakan di masjid yang dilarang karena akibat wabah COVID-19.
Sementara kita ketahui ya, mulai proses kita pergi ke masjid kan ada syarat-syaratnya, mandi, kemudian berwudu, bahkan ya sudah bersih lah sampai ke masjid. Nah, sampai saat ini juga saya tidak pernah ada klaster bahwa masjid itu menyebarkan virus ya, terkait dengan virus sampai saat ini. Sementara pemerintah memberikan himbauan untuk saat itu tidak juga beribadah di masjid seperti itu. Nah, bagaimana pandangan Bapak terkait dengan ini, bahwa ternyata tidak terbukti bahwa COVID itu tersebar, bisa menyebarkan. Situasi ibadah yang ada di masjid itu tidak terbukti untuk menyebarkan virus COVID-19, Pak Prof. Mohon penjelasannya, Pak Prof. Baik, terima kasih Pak Sofan di Kabonena. Terkait dengan pertanyaannya ini jamaah masjid nih Pak Prof. Himbauan untuk mungkin tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid, lalu kemudian tidak terbukti hasilnya bahwa tidak ada jamaah masjid sama sekali yang terindikasi atau positif corona, seperti itu Pak Prof. Silakan tanggapannya. Ya, saya kira tadi kata kuncinya sebenarnya adalah ikhtiar dan usaha serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini sebenarnya dan pemerintah itu bukan mengklaim bahwa di masjid itu tempat penyebaran COVID-19. Bukan tempat penyebaran COVID-19. Tetapi berdasarkan ilmu pengetahuan, COVID-19 ini senang di kerumunan orang banyak. Nah, masjid itu salah satu tempat di mana kita berkerumun, kita berkelompok di dalam masjid. Sebenarnya bukan cuma masjid yang dilarang, gereja, pura, dan tempat-tempat ibadah yang lain juga oleh pemerintah melarang pada awalnya. Kemudian keluar surat edaran Menteri Agama nomor 15 yang membolehkan penggunaan tempat ibadah tetapi dengan tetap menggunakan protokol kesehatan COVID-19. Olehnya itu saya sependapat kalau di masjid itu masih diterapkan protokol kesehatan. Kenapa? Karena ikhtiar. Kita harus berusaha, harus memilih. Misalnya social distancing, masuk pakai masker, karena menurut ilmunya ini tersebar lewat droplet, lewat air liur dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Masjid harus bersih. Kita tunjukkan memang masjid bersih. Tidak ada tuduhan bahwa masjid adalah salah satu klaster di dalam penyebaran COVID. Tetapi kita mau menunjukkan bahwa umat Islam lewat masjidnya bukan tempat penyebaran COVID-19. Kita mau tempat kita sebagai tempat pencegahan dan penularan. Sehingga kita bisa memberikan kontribusi kepada bangsa ini bahwa umat Islam termasuk salah satu umat yang ikut berperan mencegah penularan COVID-19. Ini sebenarnya yang harus dipahami oleh masyarakat. Apalagi di dalam agama kan ada alternatif. Kalau tidak misalnya tidak bisa sembahyang berdiri kan bisa duduk, tidak bisa sembahyang duduk bisa berbaring. Kalau tidak sempat ke masjid ya bisa sembahyang di rumah kan begitu. Kalau tidak bisa sholat Jumat boleh sholat Dhuhr. Ada alternatif. Sehingga ada orang membandingkan dengan pasar. Saya kira jangan dibandingkan. Ya, kita tidak mau membandingkan pasar dengan masjid. Pasar itu kebutuhan semua manusia. Artinya dia harus datang ke pasar. Kalau dia tidak datang ke pasar, dia memenuhi harapan hidupnya di mana. Kalau tidak datang ke masjid, masih ada tempat beribadah di tempat yang lain. Saya kira begitu jawaban saya. Ya, terima kasih Pak Prof. Luar biasa. Materi kita pada malam hari ini sangat menarik dan sayangnya kita terbatas oleh waktu. Boleh kami minta kesimpulan dari tema kita dan pembahasan kita pada malam hari ini. Saya kasih waktu 1 menit Pak Prof. Tafadhol. Ya, baik. Saya kira kesimpulannya adalah mari kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang ditimpakan oleh Allah kepada kita, apakah dalam bentuk bencana alam maupun non bencana alam, kita harus terima, tetapi bukan berarti kita tidak melakukan ikhtiar, kita tidak melakukan usaha, dan kita harus juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang terjadi di muka bumi ini adalah bagian ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tetap
tetap disuruh berusaha untuk hidup lebih nyaman, lebih sehat, dan hidup lebih damai. Begitulah tugas kita sebagai khalifah di muka bumi. Saya ambil satu quote saya. Saya pernah menulis begini, ikhtiar, sabar, dan tawakal selain sebagai wilayah iman. Jadi orang yang beriman itu kan ikhtiar, sabar, dan tawakal selain sebagai wilayah iman, juga harus pakai pemikiran untuk menghadapi ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikiran ini juga yang menentukan kalau saya ke sini bisa menjadi penyebar. Kalau saya tidak ke sini, itulah sebabnya pemerintah minta kita stay at home. Baik, Saya kira Pak itu Prof. kesimpulan. Baik, luar biasa. Dan penjelasan yang sangat menarik pada malam hari ini. Terima kasih Pak Prof. Kami ucapkan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kesempatan dari Pak Prof untuk meluangkan waktunya hadir melalui aplikasi via Zoom pada kami pada malam hari ini. Demikian Mimbar Agama Islam pada kesempatan malam hari ini edisi Jumat 20 Juni 2020. Terima kasih kepada narasumber yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Zainal Abidin MAG merupakan Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Kota Palu, telah meluangkan waktunya untuk memberikan tausiah kepada kita semua yang insya Allah bisa kita bermanfaat bagi kita. Dan dari studio TVRI Sulawesi Tengah, saya Ilwan Sandi dan seluruh segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu di Mimbar Agama Islam pekan depan. Assalamualaikum.